aturannya untuk kemudian mengajukan pertanyaan. Silakan. Dan pertanyaan. Boleh dinyalakan mic-nya. Dari Nur Aina. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya ingin bertanya kepada Kakanda penulis. Kendala kakak dalam menulis. Yang kedua, kita ketahui alami writer block atau tidak menemukan gagasan baru dalam menulis dan lain-lain sebagainya. Lalu apa yang dilakukan oleh kakak dalam menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Host, apakah saya jawab satu persatu atau? Terima kasih Saudari Aina dari UMN Rekang. Yang sering juga dialami oleh para penulis-penulis muda, tentu saja tidak terlalu bisa dibilang santai juga. Intinya untuk membuat ingin menulis tetapi tidak menulis, ya berarti tidak akan ada tulisan. Seperti yang Aina sampaikan tadi, writer block atau mandek atau mut-mutan, penulis-penulis pemula. Nah, untuk mengakali situasi seperti itu, yang paling sering saya baca adalah buku-buku motivasi dan kembali melihat tulisan-tulisan saya di blog. Terusnya saya teruskan atau saya tahan dulu atau saya tunda. Nah, kejadian-kejadian menulis dan mengakali satu paragraf atau sekitar 2 paragraf itu saya hentikan. Besoknya saya baca kembali, oh saya sudah melihat apa yang perlu saya yang mungkin bisa dimasukkan di situ. Ada ide baru, ada gagasan baru. Lihat di luar, saya masukkan kembali ke tulisan. Kemudian bagaimana dengan kendala lainnya, semisal proses editingnya, perbaikan katanya, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman sering membaca buku bergenre fiksi, tentu untuk kosakata yang baku saya rasa sulit. Tetapi untuk kata-kata di buku-buku non fiksi itu teman-teman tidak akan kesulitan untuk sejumlah kata-kata baku. Nah, kendala lain sebenarnya adalah ketika teman-teman
dari apa yang teman-teman bisa lakukan. Nah, kondisi sekarang adalah yang paling dekat dengannya adalah teman-teman atau saya sendiri sering menemukan bahwa ketika kita sudah bersentuhan selain bermedia sosial. Nah, terkadang karena kebiasaan itu kita untuk produktif. Nah, ketika saya membuat komitmen bahwa setiap kalau saya tidak menulis 1 atau 2 paragraf, kira-kira seperti itu. Nah, untuk blog writer sendiri atau menulis apa dan lain sebagainya, itu kadang kita iseng saja tulis, jangan pikirkan apa yang mau kita tulis, tulis saja apa yang ada di pikiran kita. Nah, prosesnya kami bahwa proses editingnya nanti salah-salah katanya itu urusan belakang. Yang penting ide gagal, persoalan perbaikan itu persoalan di belakang. Kira-kira seperti itu untuk menjawab secara sederhana. Nah, memang mau menulis, tidak ada yang memaksa untuk saya menulis, kecuali mungkin menulis skripsi dan lain bukan hal-hal seperti itu. Tapi ketika kita menulis karena memang ya suka saja menulis, kalau perlu yang kita tulis di media sosial, di Facebook dan lain sebagainya, yang semula hanya 1 paragraf atau 2 paragraf, kalau bisa pada akhirnya akan menjadi sebuah tulisan 1 atau 2 halaman. Nah, di buku saya ini teman-teman punya kesempatan nanti membaca. Mudah-mudahan situasi sudah kondusif. Insya Allah teman bisa baca. Sangat singkat, tidak terlalu kadang membuat orang jenuh untuk membaca. Hanya 1 karena saya memikirkan psikologi pembaca yang saya sasar adalah awal ini saya memahami bahwa memang kadang untuk menggenjot minat baca ya kita harus dan menyenangkan, tidak kemudian bacaan-bacaan yang terlalu berat. Kira-kira seperti itu untuk ada yang masih kurang jelas, Aina, silakan. Siap, Kak. Ya, oke, itu tadi jawaban dari Muslim. Mungkin ada dari kakak-kakak, saudara, bapak ibu yang ingin bertanya lagi setelah menyaksikan video tadi. Silakan, boleh menggunakan mic dan juga layar videonya. Pak Ismail mungkin bisa dinyalakan mic-nya. Ya, silakan. Atau teman-teman yang lain. Pak Ismail, silakan. Ya, oh ya, boleh dinyalakan mic-nya Pak, tidak kedengaran di sini. Ya, silakan Pak. Tidak ikut, tidak dengar semuanya sih pembicaraannya. Oh iya, tapi sudah nonton videonya Pak ya? Pak Ismail sudah nonton videonya di YouTube. Ya, atau boleh silakan mengajukan pertanyaan ataupun juga berbagi terkait sambil kita menunggu, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, ya
berbagi teori. Ya, silakan. Teman-teman. Ya, bagaimana tadi Nur Aina? Atau masih ada hal-hal yang mau ditanyakan? Tadi dengarkan penjelasan dari saudara. Ya, silakan saudara Nur Aina. Ada yang kurang jelas mungkin, Aina, bisa ditanyakan kembali. Terus kepada para peserta yang kebetulan juga adalah sesama mahasiswa, ya kita ada yang merasa bahwa ini pertemuan secara daring dan disaksikan oleh ditanyakan apa kendalanya, dan seperti diskusi yang biasa kita pernah saja. Saya pun tidak merasa bahwa apa yang mungkin saya sampaikan nanti adalah benar semula. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit, ya, kendala kenapa biasa istilahnya buntu untuk menulis sesuatu karena memang kekurangan bahan bacaan atau repetisi. Sebagai contoh, ketika teman-teman ingin menulis motivasi, misalnya tulisan tentang pengalaman saya lebih banyak membaca buku-buku motivasi atau buku-buku pengembangan diri dan lain sebagainya. Sudah berniat memulai menulis opini, ya teman-teman harus di surat kabar atau di buku-buku. Kira-kira seperti itu pengalaman saya, dan saya rasa di banyak juga kakanda-kakanda saya, para ayahanda yang juga sudah sering menulis dan mungkin juga bisa berbagi kepada kita semua di saluran ini. Kira-kira seperti itu tambahan dari saya. Ya, baik. Ada lagi yang ingin bertanya, berbagi? Silakan. Ya, jika ada yang ingin bertanya tanpa harus menyampaikan secara lisan, bisa juga berkomentar di kolom chat. Nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Nanti akan direspon secara media. Ada yang ingin bertanya lagi? Jadi nanti juga setelah sesi ini bisa berakhir dan kita masih tambahan waktu untuk berdiskusi, akan kita bagikan berikutnya di grup WhatsApp. Kita masih bisa melakukan diskusi dan teman-teman nanti bisa mengecek di WhatsApp. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya. Nur Widya, chat saja.
Selika Putri. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Langsung saja, yang ingin saya tanya, cara untuk meningkatkan minat daya baca, apalagi dikondisikan dengan kondisi ini ya, segalanya terhubung dengan kita harus terhubung dengan dan yang lain. Nah, yang saya lihat sekarang bermain dengan alat komunikasinya, namun lupa dengan sebenarnya sekarang banyak yang malah hanya bermain game. Ya, sebenarnya fungsi. Nah itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara untuk meningkatkan minat daya baca. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh langsung direspon oleh. Terima kasih Selika Putri. Silakan Muslim. Selika atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini menarik karena sebenarnya saya pemasyarakatan minat baca masih sementara kita galakan. Belum bisa kita pasti untuk meningkatkan minat baca seseorang, apalagi di situasi dan kondisi mungkin jawabannya hanya soal berbagi pengalaman saja, karena seperti yang saya katakan di awal bahwa kamu dan meraba bagaimana sih sebenarnya teknik yang ampuh untuk meningkatkan minat baca. Nah, untuk pengalaman sendiri, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi siapa saja atau teman-teman peserta yang mendengarkannya. Ya, tentu kita mengupayakan sebisa mungkin kegiatan-kegiatan di rumah itu produktif dan tentunya positif. Nah, membaca ada hal yang menarik bahwa di buku saya ini pun saya mengulas bahwa tidak mesti membaca dan kondisi. Kita tahu banyak sekali bacaan yang kita baca di kondisi masyarakat yang sekarang ini, bagaimana masyarakat ada yang dan bagaimana para pemerintah khususnya di pemerintahan desa itu penularan COVID-19. Nah, itu yang penting untuk dibaca. Poinnya adalah ketika sulit untuk menemukan formulanya bagaimana meningkatkan minat baca untuk membaca teks. Banyak membaca situasi. Dalam hal ini membaca secara kontekstual. Bagaimana kondusifkan, bagaimana menjalankan kerjasama, dan tentunya untuk yang ditanyakan terkait dengan penggunaan gadget, media sosial dan lain sebagainya, sedapat mungkin kita menjadi pembaca yang baik. Pembaca yang baik atau dalam hal ini kita katakan tidak menyebarkan hoax, karena ketika kita membaca sesuatu hendaknya juga kita melakukan upaya-upaya kritis dalam membaca. Nah, saya sendiri tidak membaca satu hal saja. Ketika misalnya saya membaca berita dan sebagainya, saya akan mencari referensi lain, apakah
yang saya baca ini sudah kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, minat baca ini bisa kita formulasikan seperti itu dalam sumber saja, dan teman-teman sudah puas dengan membaca sumber itu, berarti kategorikan kritis dalam membaca. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa kita bagikan ke bahwa tidak cepat puas dengan membaca satu sumber saja. Nah, ketika kita sudah membagikan apa yang sudah kita yakini menjadi sebuah kebenaran, nah ada feedback, ada timbal balik dari teman yang kita bagikan informasi, mempertanyakan apakah ini sudah bisa dipercaya atau membandingkan dengan data. Nah, hal yang seperti ini, berbagi informasi dan saling bacaan itu bisa kemudian meningkatkan minat baca. Tapi khususnya di kondisi yang cenderung meningkat karena teman-teman atau banyak kalangan yang tahu lebih jauh bagaimana sebenarnya penularan COVID ini, bagaimana informasi ini yang simpang siur, bagaimana mencari kebenaran. Saya rasa cenderung meningkat, cuma untuk memilah apakah itu bisa yang masih harus kita berjuang sama-sama untuk mulai sama memberikan pemahaman kepada orang. Kira-kira seperti itu. Karena saya yakin kita masih mencari formulasinya. Seandainya kita sudah tahu cara meningkatkan minat baca, kegiatan-kegiatan masyarakatan minat baca, saya rasa seperti itu. Nah, akan terus mengupayakan juga bersama-sama di komunitas untuk itu sih sebenarnya, karena hanya berbagi pengalaman. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya seputar tadi karya ada yang tentang istilah oleh Muslim melalui YouTube dan juga sempat dipergunakan akan mungkin dari Arsia. Ya, Arsia mungkin bertanya atau Pak Ismail, Arinda, Anissa, Pak Rudi Chen. Ya. Silakan yang bertanya. Pak Rudi mungkin, Ibu Arsia, Pak Ismail, ya bertanya. Dari tadi menyimak diskusi kita, silakan Pak. Buka video, ini kali suara saja kalau ini klik. Mohon maaf Pak Ismail, suaranya tidak kedengaran. Saya bertanya dulu. Ya, silakan. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Sebagaimana kita lihat bahwa berada di ranking berapa ya dalam hal membaca? Jelas rendah lah minat baca orang. Tips-tips dari siapa pemateri, bagaimana kira-kira nih meningkat minat baca, terutama di lingkungan sekolah ya. Apalagi di lingkungan sekolah saya itu terlihat memang
buku, membaca, apalagi zaman sekarang video. Jadi kira-kira apa tips untuk merangsang atau meningkatkan minat baca dari anak-anak lebih banyak diserang oleh video-video? Ya, kira seperti itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail, ayahanda kita, saya yakin beliau sebenarnya juga sudah baca. Saya memposisikan diri sekali lagi sebagai pembaca juga, Pak. Dan diri seperti itu, saya yakin kalau kita mau sekolah, kebetulan saya juga pernah bertugas menjadi di kampung kemarin di sekolah dasar. Saya melihat memang cenderung anak-anak untuk membandingkan itu, saya pernah melakukan eksperimen kecil-kecilan tentunya membanding teks semua dengan bacaan atau buku dongeng yang berisi gambar, atau paling tidak anak-anak akan mengarah kepada buku yang lebih banyak bergambar. Psikologi itu juga saya pelajari karena dunia bimbingan konseling adalah jurusan seperti itu. Anak-anak cenderung melihat hal-hal yang colorful atau berwarna. Saya juga meyakini bahwa ibunda kita, Guru Syana yang mungkin juga bergabung, Ibu Arsia, mungkin beliau bergabung di saluran ini, juga merasakan mungkin hal-hal yang sama. Tipsnya seperti itu, Pak. Saya lebih banyak melakukan pendekatan kepada adik-adik di awal bahwa minat baca kita rendah. Saya juga menulis satu opini di sini salah satu media lokal di Kabupaten Rekang bahwa saat ini mahasiswa gelut di dunia akademik dan teori itu justru malas membaca. Saya menulis sebuah opini di buku ini di Kabupaten Rekang. Memang seperti yang orang sangkakan bahwa kita dari 1.000 orang saja. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Saya juga menulis di salah satu bagian EAR, drop everything and reading. Jadi ini mungkin sudah pernah diterapkan bahwa ada masa ketika sebelum memulai pelajaran kita diharuskan itu juga termuat di buku saya ini bahwa DEAR itu singkatan dari drop everything, waktu tertentu dan mulai membaca. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu sekali saja 15 menit sehari sebuah kebiasaan. Kira-kira seperti itu. Saya pernah mengatakan hal ini kepada beberapa saya tidak berhak atau misalnya saya sering membuka situs seperti Mojok atau situs berita, main gadget atau bermedia sosial sebelum membaca satu tulisan dari blog itu atau dari
sebuah tulisan dari penulis yang saya kagumi, yaitu Eko Rusdianto. Saya selalu membuka. Dari situ saya mengharuskan diri saya untuk tidak melakukan hal-hal yang saya biasanya bermedia sosial sebelum saya membaca itu. Kira-kira itu yang membentuk kebiasaan pendekatan khusus. Tapi di awal seperti yang saya sampaikan, pengalaman saya ketika menjadi yaitu Pak, kita lebih menekankan kepada hal-hal sekolah, terutama buku-buku yang menarik minat bacanya. Buku juga kadang memberikan reward atau hadiah kepada anak-anak yang sering mengunjungi perpustakaan. Ya, hadiah kecil-kecilan sih sebenarnya. Dan pertanyaannya ya berasal dari buku yang mereka baca. Sementara memang kita upayakan terkait pengembangan minat baca, beberapa bulan yang lalu dari Kulimas Pool sudah berangkat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengajukan usulan rancangan peraturan daerah tentang literasi. Kira-kira seperti itu, Pak. Kan? Ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang lain. Mungkin ada lagi ya ditanyakan atau sharing dari Pak sendiri pengalamannya dalam praktik literasi di sekolah, karena tentu ruang kita ini juga untuk lagi. Khususnya sebetulnya apakah di ada pengalaman yang pernah dipraktikkan dalam soal menulis, ya? Khususnya untuk anak-anak dan biasa dengan di sekolah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rudi. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ya, iya, kabar. Insyaallah kita hari ini termasuk puasanya seperti sahabat-sahabat Nabi. Amin, amin, amin. Ya, silakan Pak Rudi. Baik, saya tidak saya tidak barusan masuk, barusan nggak dapat sinyal kodong. Saya Musdim Musakir tadi tentang pengandaian bahwa siswa itu atau anak ajar itu tidak suka atau tidak digandrunginya itu membaca, itu bisa dibenarkan. Tapi kalau asumsi saya, justru anak-anak sekarang itu keinginan kawan membacanya itu cukup lebih dari apa yang kita takutkan. Saya melihatnya anak-anak itu kalau saya, apalagi kalau di kampung ini saya temukan game-nya itu keseringan, tapi saya juga kadang menemukan dan baca-baca komik. Jadi maksud saya tidak setuju jika ada beberapa komentar dari teman-teman itu jarang untuk membaca, apalagi kalau
persoalan itu disangkut sering juga dilakukan sama anak-anak dalam apatah lagi sekarang dalam dunia pendidikan sekarang yang bekerja atau sekolah di rumah itu sangat mumpuni itu persoalan pembelajaran. Itu apa tuh Kupau? Siap Pak Yanda, dipaham. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, mungkin bisa direspon oleh Muslim, bisa ditangkap tadi pertanyaannya ya. Nah, jadi ada perspektif yang berbeda tadi juga disampaikan oleh Pak Rudi. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ayahanda telah bergabung dan berbahagia di hari ini, hari pertama festival kita ini bisa diisi dengan kegiatan bermanfaat. Sampaikan tadi menanggapi pernyataan Bapak Ismail bahwa sekolah di perpustakaan sekolah dasar, anak-anak memang anak-anak punya minat baca, tetapi yang mereka pilih cenderung yang bergambar. Ini mungkin sama dengan yang juga membaca komik dan lain sebagainya. Nah, kita tahu komik lebih banyak gambarnya daripada teksnya. Kemudian tadi menjawab pertanyaan Bapak Ismail juga terkait dan berhubungan dengan apa yang Ayahanda bahwa satu hal yang menarik juga bagi anak-anak seusia sekolah dasar adalah mereka lebih suka membaca tokoh-tokoh yang mereka idolakan, Pak. Mereka misalnya ada yang suka bola, ketika disodori buku tentang pemain-pemain berkelas, pemain-pemain terbaik dunia, mereka pasti akan suka berkelas. Semisal ketika kita menyodori pemain-pemain mereka kagumi, mereka akan suka ketika disodori di buku seperti itu. Saya pernah membaca juga Pak. Itu pengalaman saya. Ada teman-teman yang memang tidak suka membaca, tetapi ketika hal-hal seperti itu, tentang MotoGP misalnya, tentang dunia saya juga temukan seperti itu di tidak apa-apa kita di sana mereka siapkan majalah, mungkin majalah bulanan atau apa namanya, cara mengisi kegiatan-kegiatan motor terbaru dan lain sebagainya. Itu yang masuk dalam kategori yang saya rasa bahwa mereka juga suka ketika disodori buku-buku yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang mereka. Anak zaman sekarang pun ketika mengidolakan satu artis misalnya, ketika disodori biografi artis yang seperti itu. Tanggapan saya. Terima kasih. Mungkin ada yang menyampaikan apa yang pernah saya alami. Terima kasih atas Ya, silakan. Mungkin masih ada yang ingin bertanya dari siapa? Salma, ya. Ibu Salma. Oh, Ibu Salma. Atau saya, Kak. Ya. Oh, Ibu Kurnia. Jadi silakan Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya ingin bertanya kepada Kak Musdin. Kak, apa yang harus saya lakukan dan bisa memotivasi saya? Karena jujur, niat baca saya itu nol. Dan apakah ada dampak Ya, oke, berarti iya ya. Sambil menjawab jawaban yang lain, pertanyaan yang lain, mungkin ada yang bertanya dulu sebelum dijawab sekaligus. Ya, Pak Naim mungkin. Naim atau Ilham. Tadi pertanyaan Kurnia tentang menjadi pembaca lah nanti sebelumnya kita tunggu dulu teman-teman yang lainnya. Jaringan kurang bagus. Salma ya, jaringan kurang bagus ya tempatnya. Ilham, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau mengulas buku Musdin ini. Tentu ada yang sudah membaca, ada yang sudah menonton hasil review. Silakan. Silakan Ilham. Cek. Ya, bisa, ya kedengaran. Cek. Ya, bisa. Ya, silakan Ilham. Cek. Sudah kedengaran. Silakan. Ulasan ya? Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait buku Musdin sedang membaca. Kebetulan Ilham ini salah satu dari pemerintah di dalam buku ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bermasalah audionya, bisa install ulang. Saya punya Musdin yang baru saja terbit. Pertama saya ingin Musdin ini sebenarnya ketika saya membacanya itu dalam menularkan atau yang menyebar virus baca lah. Endrekang. Nah, setelah saya membaca bukunya Musdin, di bagian pertama itu saya menemukan poin-poin penting di bab motivasi. Di tulisannya Musdin itu yang soal motivasi itu dia perumpamaan-perumpamaan yang saya kira setelah membaca buku-buku motivasi yang lain atau yang unik karena lebih banyak mengambil perumpamaan yang diangkat dari kisah-kisah percakapan antara benda di sekitarnya. Sedangkan buku-buku motivasi yang lain yang saya temukan itu memang arahnya adalah menggunakan autobiografi orang-orang sukses atau ya orang-orang semacamnya. Di buku Musdin itu enggak. Nah itu saja kalau yang di bab 1. Selebihnya baik menurut saya. Nah di bagian opini di bab 2-nya itu saya kira tulisan-tulisan punya Musdin juga itu sangat relevan dan
sangat aktual. Misalnya, Musdin mencoba untuk mengangkat isu-isu terkini soal isu bullying misalnya yang marak terjadi, atau isu-isu tentang mahasiswa misalnya. Musdin berani masuk ke keadaan mahasiswa, bagaimana mahasiswa hari ini, kemudian kenapa di kampus terjadi kampanye politik misalnya. Itu bang di lingkungan mahasiswa misalnya. Dan hal ini juga dia juga berani merespon isu-isu nasional yang saya kira, misalnya isu-isu soal Papua Barat dan HAM, kemudian yang hari ini juga semakin berkembang, dan Musdin berani mengulas itu di terus yang paling menarik sih menurut saya di dalam buku hal bagaimana Musdin menggambarkan kebudayaan Endrekang tentunya, dan kemudian potensi wisata alam yang ada di Endrekang itu mau diarahkan kemana. Saya kira di sana ada gambaran desa wisata sehat, kemudian mengulas soal tradisi yang ada di Endrekang, kemudian nilai-nilai kebudayaan seperti Matarate dan menjaga tabe juga dijelaskan di sana. Tapi di lain waktu bisa digambarkan mungkin lebih jauh adalah soal bahasa. Yang menarik kalau kita menjelaskan seperti apa sih kemudian bahasa di Endrekang itu kok seperti apa. Mungkin yang di bab terakhir juga. Nah, di soal BKI itu saya mencoba memahami kalau Musdin itu makna konselor atau makna konseling dalam BKI misalnya. Itu sendiri. Jadi dia mempunyai perspektif sendiri terkait guru BK bahwa sebagai saya itu dianggap sebagai satpam sekolah dan lain-lain, tapi itu bisa lebih kalau kata Musdin. Relevan lah, misalnya bagaimana guru BK itu bisa menjadi benteng terhadap, dia mencontohkan soal westernisasi yang saya kira itu juga penting dibahas hari ini. Yang secara teknis sih sebenarnya tulisan ini sudah bagus, karena menurut saya pas waktu diterbitkan pertama kali itu paling tidak masalah teknis yang kita dapat, cuman masalah teknis secara umum, penggunaan kalimat-kalimat yang tidak baku kemudian yang berulang-ulang. Saya kira itu terjadi di semua penulis. Mungkin itu saja dulu catatan singkat saya. Mungkin lebih bagusnya kalau kita tanya jawab lagi dan beberapa lagi tulisan yang mungkin memang cuma banyak pengalaman kita juga sampai itu mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain
Saya cek coba. Suara saya bagus ya. Siang teman-teman, salam buat Pak Rudi, andalan gue. Juga buat Ilham yang sudah ya kemarin. Sahabat-sahabat yang bergabung di diskusi ini. Edisi perdana, saya juga agak terlambat masuk. Mungkin zaman milenial dengan zaman orang-orang tua itu media sosial yang lagi ini. Dan membaca, saya pertama kali mengingat buku 0 kilometer. Teman-teman di Makassar, penulis-penulis semuanya dengan banyak cerita. Musdin Musakir mengingatkan saya memang harus dibuktikan dengan sebuah karya. Kami yang memang dari dulu selalu cuman ingin dan anak keren ini sudah duluan dan mendahului kami di Kulimaspur. Terus background bimbingan konseling ini juga buat kelompok yang keren, karena bila melihat ya bimbingan konseling, sepertinya dia selalu menjadi anak tiri di kastanya para guru-guru mungkin. Jadi guru BK ini jatnya sebagai orang yang saya pikir ini sudah menarik. Tulisan yang ada di dalam, dan saya juga sebenarnya baru baca. Kupasan-kupasan yang ada di bagian terakhir memang. Yang bekerja di atau konsen di dunia konseling ini memang agak berat. Teman-teman saya yang nakal dan selalu berurusan dengan orang-orang image guru BK itu kecenderungannya cuma banyak nongkrong di ruangannya dan 2-3 orang sih menjadi langganan guru BK, pasti juga biasa berurusan dengan. Jadi kebanyakan juga anak-anak yang ada di komunitas kami adalah orang-orang yang sering berurusan dengan Pak Rudi.
Nah, mungkin sebelum ke tanda dunia LinkedIn dulu, antara nanyakan tadi di awal tadi sudah sampaikan bahwa ini sulit dan mungkin teman-teman yang berada di bidangnya, khususnya para lama dan tidak tahu mereka tidak serta-merta membutuhkan diri mengambil mereka sebagai bagian literasi, tetapi mereka berkecimpung di dunia literasi dan tidak nampak yang kita. Nah, mereka yang lebih tahu bagaimana formulanya untuk bagaimana dan saya rasa menjawab itu untuk menjawab pertanyaan itu tadi hanya berbagi pengalaman saja bahwa ketika kita mendolakan sesuatu terhadap suatu bidang, pasti kita akan lebih banyak membaca pesan-pesan mengenai buku. Dari kombinasi kita dengan hal yang berbau kuliner, tentu akan dan sebagainya. Kemudian membaca Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena terlambat bergabung karena satu dan lain hal. Terima kasih dan selamat atas kelahiran bukunya dengan judul Sedang Membaca untuk Kak siapa tadi ini? Musdin Musakir, ya. Saya ingin bertanya, sebenarnya saya penasaran tentang genre penulisan dari buku ini, Kak. Ini sebenarnya genrenya opini atau esai, dan mungkin di lain waktu di video yang berbeda, Kak Mustin bisa memaparkan tentang proses kreatifnya menerbitkan buku. Kuli buku juga ini penerbitannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya, tadi kan penulis mengatakan bahwa alasan untuk menerbitkan buku ini adalah respon atau kesadarannya sebagai mahasiswa yang kemudian sadar bahwa dirinya adalah agen perubahan. Nah, saya ingin bertanya bahwa khusus di Nrekang, bagaimana sih tanggapan penulis terhadap mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sebagian besar masih apatis dan asing dengan literasi? Mungkin kakak punya saran atau tips atau punya rencana-rencana untuk mengajak atau mengedukasi khususnya mahasiswa, karena peran mereka itu sangat penting. Mereka adalah intelektual dan mereka selalu bergelut dengan dunia akademik dan sosial, sehingga mereka harusnya melek akan literasi. Maka dari itu saya ingin mendengarkan tips atau masukan dari penulis atau rencana-rencananya tentang mahasiswa yang ada di Nrekang ini. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih kepada Rina. Tadi ada pertanyaan mengenai genre buku juga. Mungkin langsung saja. Silakan kepada suara host tidak terdengar. Oke, langsung saja dijawab. Oke, terima kasih kepada saudari Arinda mengenai genre buku. Buku ini sebenarnya merupakan kumpulan-kumpulan tulisan, di mana beberapa bagian ini memuat konsen-konsen pribadi saya selaku penulis untuk mengulas hal yang berkaitan dengan tema atau bagian-bagian itu. Semisal di bagian pertama itu tema motivasi, jadi lebih banyak tulisan-tulisan itu mengangkat bagaimana saya memotivasi diri sendiri.
pun itu ketika ada pembaca yang juga ikut mengambil manfaat dari apa yang saya tulis itu patut untuk saya syukuri secara pribadi. Kemudian bagian-bagian selanjutnya berkaitan juga dengan konsen-konsen saya, semisal opini yang saya sebut di video perkenalan bahwa memposisikan dan saya memposisikan diri selaku mahasiswa di dalam menulis opini tersebut. Tentu secara lokal karena saya harus mengangkat kegelisahan-kegelisahan mulai dari lokal dulu. Terkait juga dengan institusi atau kampus yang saya tempati. Dan bagian-bagian selanjutnya ada bagian budaya dan bagian khusus bimbingan konseling. Saya di ulasan video saya mengatakan bahwa bagian bimbingan konseling itu ya saya dedikasikan dan mungkin saya istilahkan sebagai hadiah kepada program studi saya. Ya mungkin saya tidak bisa lebih jauh untuk melihat bagaimana sebenarnya peran guru BK ketika saya tidak terlibat di dunia akademik, khususnya di bimbingan konseling. Itu sekilas tentang genre bukunya dan apa-apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian terkait dengan tanggapan bahwa mahasiswa, khususnya di Enrekang ini, soal minat baca. Nah, di buku ini juga saya sebenarnya menulis di bagian opini tentang rendahnya minat literasi mahasiswa yang ada di Enrekang. Saya yakin bahwa tidak semua dan optimis bahwa lebih banyak mahasiswa yang gandrung membaca. Saya yakin itu. Tapi persoalannya apakah cukup hanya dengan membaca? Kemudian banyak bertebaran ruang-ruang diskusi dan saya melihat itu, saya juga sering terlibat di dalamnya, tetapi kemudian apa yang kita diskusikan menjadi perhatian bagi saya pribadi. Kita setelah mendiskusikan suatu hal itu mencari titik temu bagaimana kita mengeksekusinya. Nah, persoalan di kampus bukan hanya di Enrekang, di kampus-kampus lain sama bahwa ketika persoalan-persoalan kebijakan misalnya dari kampus yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan mahasiswa, pemenuhan hak-haknya, hak atas akademik, hak atas berlembaga, itu mestinya tidak hanya didiskusikan dalam bentuk diskusi yang saya sebutkan tadi, tetapi pada paling tidak saya secara pribadi menagih eksistensinya mahasiswa dalam hal ini. Bolehlah misalnya mengadakan audiensi dan lain sebagainya. Kita tahu dan masih berlangsung saat ini lebih banyak kritik itu mengalir di grup-grup, terutama grup WhatsApp misalnya sebagai contoh. Tidakkah itu merupakan sebuah pemborosan? Saya melihatnya seperti itu. Nah, kunci ketika mahasiswa mengatakan bahwa dia juga melek terhadap literasi, ya paling tidak ada eksekusilah. Ya, poinnya adalah mereka melakukan apa yang mereka diskusikan. Ketika mereka tidak menyepakati atau cenderung menolak sebuah kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan mahasiswa, ya sampaikan di bentuk-bentuk yang resmi, misal mengajukan pertemuan-pertemuan atau menyampaikan secara langsung dalam bentuk audiensi atau silaturahmi kepada pimpinan kampus. Saya rasa itu lebih efektif. Mungkin agak terlalu ini ketika saya sampaikan bahwa soal misalnya masalah yang baru-baru ini terjadi di kampus misalnya, ketika ada persoalan info yang simpang siur terkait apakah sejumlah mahasiswa yang viral itu di drop out, dicutikan secara sepihak, saya langsung merespon dan bertemu dengan bagian-bagian yang terkait di pimpinan kampus, apakah kabar seperti itu, informasi yang beredar seperti itu benar adanya. Tetapi kemudian kita dapati apa yang disampaikan oleh pihak yang berwenang, bahwasanya informasi seperti itu tidak benar. Padahal diskursus itu sudah
terjadi di kalangan mahasiswa, di grup-grup dan lain sebagainya. Artinya menurut hemat saya ketika teman-teman ataupun saya sendiri mendiskusikan sebuah hal yang sensitif terkait kebijakan kampus, ya mestinya tidak serta-merta menerima informasi itu. Nah, ini yang saya rasa penting untuk kita lakukan, terutama mahasiswa yang ada di Kabupaten Rekang. Penting dan sangat penting kiranya bagi kita untuk mendiskusikan hal-hal berbau teori dan lain sebagainya. Tetapi ya kita harus jeli juga bahwa mahasiswa ini tidak hanya sebagai corong atau menyuarakan saja, tapi menjadi eksekutor juga. Kira-kira seperti itu untuk ini. Saya kembalikan ke host mungkin. Ya, oke. Tadi sudah dijawab oleh Din dari pertanyaan Arinda. Satu lagi untuk membantu saudara Din, tentu sebenarnya saudara Muslim yang paling tahu genre dari tulisannya ini, apakah ini disebut sebagai opini atau esai. Nah, Ilham mungkin bagaimana melihat tulisan Muslim, apakah genrenya esai atau opini? Bisa menambahkan. Karena jalan Ya. Nah, silakan. Boleh dulu audio Salma. Satu Mei. Ya. Silakan Ilham memberi tambahan terkait genre tulisan dari Muslim. Suaranya Ilham tidak masuk. Ya, mungkin di setel audionya. Ya. Coba, silakan. Ya, mohon Ibu Salma dimatikan dulu audionya. Kita dengarkan dulu. Ilham. Ya, belum kedengaran. Ya, sambil menunggu terhubung audionya, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin Pak Suherman, apalagi yang ingin bertanya, Rahmat Amir, atau berbagi sharing terkait pengalaman menulis. Silakan. Ya, suaranya Ilham tidak kedengaran. Pak Suherman mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Atau Salma? Suara aku kedengaran tidak? Nah, kedengaran. Ibu Salma dulu ya, Pak Suherman. Ya, Ibu Salma sudah kedengaran. Silakan. Enggak bagus. Iya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Salma dari SD 157 Cake. Jadi saya mohon maaf karena jaringan saya di sini kurang bagus.
Jadi saya mengikutinya juga kurang maksimal. Di sini saya sangat bersyukur dia bersama dengan rekan-rekan dari mahasiswa, para penulis hari ini. Sudah lama memang saya menginginkan ada pertemuan dengan para penulis di Kabupaten Nrekang. Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Nrekang ini merupakan kabupaten literasi. Itu diupayakan supaya bagaimana pengembangan budaya membaca dan menulis di Kabupaten Nrekang ini. Jadi kami dari sekolah-sekolah juga melaksanakan tentang budaya membaca dan budaya literasi, budaya menulis. Namun kami masih perlu banyak bimbingan, banyak dan tentunya butuh dukungan sharing dari para penulis, dari mahasiswa untuk membantu sekolah-sekolah supaya budaya membaca dan menulis itu bisa berkembang di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Salma. Jadi tentu tugas bersama kita semua, Bu. Jadi teman-teman dulu yang bina apa dan kerja tanpa guru dan mereka juga dan nanti boleh aku Pak. Nanti juga ada teman-teman dari Patri Artika yang berbagi. Tentu yang kita butuhkan boleh apalagi sekarang belajar suaranya tidak kedengaran Pak Irsan. ya mungkin yang respon. Ya, merespon apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa memang tidak bisa melihat hanya satu bagian saja atau satu lembaga saja yang harus bergerak maksimal untuk mengembangkan minat baca atau literasi di Kabupaten Nrekang, khususnya sekolah, tetapi semua pihak saya rasa harus bekerja sama maksimal. Tentu juga mungkin saya bahas juga tadi di awal bagaimana beberapa lembaga, beberapa komunitas di awal tahun 2020 sudah bergerak bersama, termasuk dengan pendamping desa, Bu, untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang literasi. Itu untuk merespon bagaimana kegelisahan-kegelisahan, termasuk kegelisahan-kegelisahan para guru. Dengan diusulkannya dan diharapkan perda itu terbit, akan lahir nanti komponen yang bisa dimasuki oleh semua elemen masyarakat untuk bergerak bersama. Tidak hanya di sekolah lagi, tetapi sampai kepada tingkatan keluarga. Nah, diharapkan nanti di keluarga pun digenjot bagaimana ada perpustakaan di rumah, kira-kira seperti itu. Jadi tugas bersama sebenarnya ini meneruskan apa yang disampaikan Kanda Irsan tadi, bahwa kita harus bergerak bersama, tidak hanya menunggu pihak perpustakaan misalnya
menunggu komunitas, tetapi kita bergerak bersama. Kira-kira seperti itu, Bu. Dan untuk pengembangan literasi dan berbagi pengalaman dan lain sebagainya, kami yang bergerak juga di komunitas literasi Mas Rempulu siap kapanpun ada yang membutuhkan untuk kita kerjasama, berkunjung ke sekolah-sekolah misalnya dan lain sebagainya, mengadakan kegiatan pengembangan minat baca dan lain sebagainya. Insya Allah kami siap. Dan mungkin teman-teman mahasiswa yang ada di Kabupaten Rekang. Dan tentu dengan adanya kegiatan Festival Literasi Online Mas Rempulu ini, kita berharap ada semacam komitmen bersama untuk mengadakan kegiatan bertema literasi. Dan dengan begitu kita bisa saling berkomunikasi kapan saja. Kira-kira seperti itu. Mungkin host sudah terhubung, saya kembalikan ke host. Ya, oke. Terima kasih atas tambahan respon dari Musdin. Ya, jadi betul sekali bahwa kedepannya kita memang perlu bersinergi, terutama para guru-guru, dan saya tahu bahwa guru-guru di Nrekan sudah mulai punya banyak ruang di dalam menulis, bahkan sudah ada beberapa yang menerbitkan buku. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup sesi ini karena saya kira untuk diskusi buku sedang membaca ini memang lebih menarik lagi jika kita sudah membaca bukunya. Jadi kita tadi lebih banyak membahas terkait teknis dan juga motivasi membaca, tapi tidak masalah karena memang ruang ini ruang kita berbagi pengetahuan yang tidak lepas tentunya dari soal-soal literasi. Jadi buku ini bisa didapatkan langsung melalui penulisnya dan juga dari penerbit Kuli Buku. Dan Musdin sudah membuat suatu konsep gerakan hari ini yang kita tahu bahwa di masa-masa pandemi ini orang-orang sekarang banyak yang tinggal di rumah dan ada yang mengisolasi diri dan ada upaya kita ingin melakukan semacam donasi buku. Jadi kalau selama ini hanya sembako karena memang sebagai kebutuhan pokok. Nah, kita juga akan mengajak teman-teman yang lain untuk berpartisipasi memberikan donasi buku kepada teman-teman yang lagi mengisolasi diri sehingga pada saat dia tinggal di rumahnya ada kesempatan untuk membaca. Dan saya kira ini bisa digerakkan oleh kita semua yang hadir di forum ini dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman dari Kuli Buku Maspul. Saya beri ilustrasi contoh dari teman-teman yang sudah menerima manfaat dari donasi buku ini. Dia sedang mengisolasi diri di salah satu desa di Kabupaten Rekang dan kita sumbangkan. Jadi bukan hanya sembako yang kita berikan, tapi juga buku. Karena bagi yang tidak punya HP tentu akan bosan, tidak ada aktivitas. Nah, apa salahnya jika kita ikut memberi juga support dalam masa isolasi dirinya dengan sumbangan buku. Tapi di samping itu tetap juga ada sembako yang bisa kita berikan. Jadi ini bisa kita lakukan bersama-sama. Ya, saya kira sudah demikian ya. Ibu siapa yang baru bergabung? Ya mungkin agak telat. Sudah tidak ada lagi juga yang... Mungkin ada statement terakhir yang ingin disampaikan oleh Musdin sebelum kita tutup acara. Dari saya sedikit saja untuk statement terakhir karena waktu juga sudah mendekati akhir pertemuan kita. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa upaya kita masih akan terus
dan akan terus ke depan seperti yang sering ditanyakan oleh teman-teman saya bahwa bagaimana sih mengembangkan minat baca, ya tentu tidak bisa kita dapatkan formulasinya secepat ini karena masih sementara kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah terus bergerak untuk bersama-sama mengajak orang membaca dan menyiapkan mediumnya. Itu yang penting. Kemudian terkait dengan buku ini seperti yang disampaikan tadi oleh host bahwa kita berupaya agar apa yang kita lakukan khususnya juga di bulan puasa ini memiliki nilai manfaat. Ya, kita masih menunggu juga para peserta diskusi atau teman-teman di luar sana yang ingin berbagi, selain berbagi sembako, misalnya kita juga mengajak untuk berdonasi buku kepada teman-teman yang mungkin sementara sedang mengisolasi diri dengan harapan bahwa kegiatan pada saat dia beraktivitas dalam masa karantinanya, dalam masa isolasi dapat bernilai manfaat. Kira-kira seperti itu. Untuk bukunya, insya Allah tersedia ketika teman-teman ingin memesan, dan insya Allah kita juga upayakan menyediakan di ruang baca di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Ndekang. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas segala pihak yang telah menyukseskan kegiatan Festival Literasi Online Masih Rempul ini, khususnya di sesi yang pertama ini. Insya Allah masih ada sesi selanjutnya hingga puncak kegiatan pada tanggal 8 Mei mendatang. Kira-kira dari itu saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya selesai juga sesi kita pada hari ini, dan kami informasikan bahwa besok hari Sabtu tanggal 2 Mei pada pukul 10 kita akan lanjut di sesi kedua. Adapun tema diskusi yang akan kita dengarkan bersama-sama yaitu kerelawanan dan bekerja kreatif di tengah pandemi. Narasumbernya atau pembicaranya dari teman-teman konten kreator, ada Naim Arkananta yang juga sempat bergabung tadi, ada juga dari Ammarji. Jadi keduanya adalah konten kreator, dan besok pada pukul 14.00 kita juga akan melanjutkan diskusi sesi 3, temanya pekerja media dan kejernihan liputan COVID-19. Ada teman-teman kita dari jurnalis dan juga pemerhati media yang akan berpartisipasi. Ada saudara Aris Bopausi dan ada juga Kasman dan Wais. Jadi teman-teman bisa kembali menyaksikan berdiskusi dengan kita di Zoom, dan setiap sesi akan kami bagikan link di grup WhatsApp peserta Festival Online Literasi Masih Rempul. Saya kira demikian. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga puasa kita lancar dan kita punya kesempatan juga mengisi mengisi diri dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.